Assalamualaikum anak-anakku, siswa SMP kelas 9. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Didit Aryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak-anak mampu menyusun teks pidato persuasif, dan pertemuan yang akan datang diharapkan anak-anak mampu berpidato. Artinya, pertemuan kali ini anak-anak membuat teks pidato persuasif secara tertulis, dan pertemuan yang akan datang anak-anak berpraktik berpidato secara lisan. Langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif adalah yang pertama menentukan tema. Tema adalah pokok permasalahan pidato. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. 3, menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Dan keempat, mengembangkan kerangka pidato. Untuk menentukan tema atau pokok permasalahan pidato, sebaiknya pilihlah tema yang sedang aktual atau terbaru atau terkini yang sedang marak dibicarakan, agar menarik bagi calon pendengar kita. Contoh tema yang aktual yang sedang marak dibicarakan saat ini adalah perang terhadap pandemi corona. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona, contoh tujuan yang sesuai dengan tema tersebut adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato atau pokok-pokok pidato. Seandainya tema yang kita pilih adalah perang terhadap pandemi corona dan tujuan kita adalah mengajak pendengar agar menyadari bahayanya virus corona, maka apa saja yang harus kita sampaikan kepada pendengar agar tujuan pidato tersebut tercapai? Berikut contoh kerangka bagian isi pidato yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang pertama, kita bisa menyampaikan pengertian. Apa itu virus corona? Apa itu pandemi corona? Yang kedua, kita bisa menyampaikan apa saja bahayanya, apa saja dampak pandemi corona bagi kehidupan. Yang ketiga, kita bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini, terbaru yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona dan bagaimana kondisi yang seharusnya terjadi. Atau bisa juga sebaliknya, kita bisa menyampaikan harapan kita, apa saja yang kita inginkan terjadi terkait pandemi corona, lalu bandingkan dengan bagaimana kondisi kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Itu disebut dengan masalah. Ingat, pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah adalah kenyataan yang tidak sama dengan harapan atau sebaliknya, harapan yang tidak sama dengan kenyataan. Berikutnya, kita bisa menyampaikan apa saja solusi dari masalah tadi. Selanjutnya, kumpulkan data berupa fakta dan pendapat atau opini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari berbagai sumber sebagai bahan untuk mengembangkan kerangka pidato. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka pidato, kemudian melengkapinya sesuai struktur teks pidato. Ingat, struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama pembuka, kedua isi, ketiga penutup. Pada bagian pembuka, bisa kita awali dengan salam pembuka. Pemilihan salam pembuka bergantung pada situasi dan kondisi saat kita berpidato. Kita bisa menggunakan kata Assalamualaikum atau selamat pagi dan sebagainya. Berikutnya sapaan. Sapaan juga bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat kita berpidato. Bergantung pada siapa yang mendengar atau yang hadir saat kita berpidato. Misal,
yang hadir atau yang mendengar pidato kita adalah kepala sekolah, kita bisa menyapa beliau dengan "Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 16 Bandar Lampung" atau "Bapak Ibu Guru" atau teman-teman dan sebagainya. Berikutnya ucapan syukur. Contoh kalimatnya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Ucapan terima kasih. Contoh ucapannya adalah terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman karena, dan seterusnya. Kemudian sampaikan tujuan pidato. Contoh kalimatnya, perkenankanlah saya menyampaikan pidato yang bertujuan, dan seterusnya. Pengembangan kerangka pidato bagian isi disesuaikan dengan kerangka yang sudah kita buat tadi. Contoh, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan pengertian virus corona dan pengertian pandemi corona, maka contoh kalimat pada pengembangannya adalah menurut Profesor X, virus corona adalah ... pandemi corona adalah ... Sampaikan pula sumber dari mana kita mendapat data tersebut. Yang kedua, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan bahaya dan dampak pandemi corona bagi kehidupan, maka contoh kalimat yang kita sampaikan pada bagian pengembangannya adalah bahaya yang ditimbulkan akibat terjangkit virus corona adalah ... Dampak pandemi corona bagi kehidupan adalah ... Sebutkan pula sumber dari mana data tersebut kita peroleh. Yang ketiga, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan masalah yang terjadi terkait pandemi corona. Maka contoh kalimatnya pada bagian pengembangan adalah kondisi terkini yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona adalah ... Padahal seharusnya ... Atau kita bisa menyampaikan dengan cara sebaliknya. Sampaikan dulu harapan kita terkait pandemi corona, baru kemudian kita bisa menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait pandemi corona. Yang keempat, di kerangka tadi kita sudah merencanakan akan menyampaikan solusi dari permasalahan terkait corona. Maka kalimat yang bisa kita sampaikan pada bagian ini adalah solusi dari permasalahan tersebut adalah ... Lengkapilah bagian-bagian yang rumpang atau titik-titik tadi dengan data berupa fakta dan pendapat atau opini yang sudah kita kumpulkan dari berbagai sumber. Bisa dari buku, internet, pendapat para ahli, dan sebagainya. Jangan lupa pula sampaikan dari mana sumber data tersebut berasal. Pengembangan kerangka pidato bagian penutup yang sesuai dengan isi pidato tadi adalah sebagai berikut. Contoh kalimat simpulan atau rangkuman yang ditambah dengan ajakan adalah mengingat betapa mengerikannya dampak pandemi corona bagi kehidupan, marilah kita ... dan seterusnya. Contoh kalimat ucapan terima kasih adalah demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan seterusnya. Contoh kalimat permohonan maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan seterusnya. Contoh salam penutup, wassalamualaikum, atau bisa juga gunakan kata selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Pertemuan yang akan datang, kalian akan praktik berpidato secara lisan. Maka persiapkan dirimu untuk menguasai materi agar dapat berpidato dengan lancar dan tidak tersendat. Berpenampilan menarik, bersikap berdiri yang wajar, menatap audiens atau pendengar, menggunakan volume suara yang sesuai, misalnya suara lantang atau sesuai konteks pembicaraan. Menggunakan pengucapan atau pelafalan yang jelas, intonasi atau nada bicara yang tepat, ekspresi atau mimik wajah yang sesuai, gerak tubuh atau gestur yang wajar, hindari ketegangan, gunakan bahasa yang baik, dan jangan terlalu terpaku pada teks.
Demikian penjelasan tentang penyusunan teks pidato persuasif. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika masih ada hal yang belum kalian pahami, silakan kalian bertanya melalui portal belajar atau melalui WhatsApp. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyusun teks pidato persuasif, silakan kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu siapkan di portal belajar SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Kerjakanlah tugasmu dengan jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab. Selamat bekerja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.